Kalau kenaikan bunganya tidak terlalu tinggi ya, artinya kalau masih tataran wajar 3 sampai 3-4%, harusnya masih nggak masalah. Mhm. Kenapa? Karena suku bunga saat ini kan salah satu udah sangat rendah sekali ya dibanding dalam sejarah kita ya. Jadi harusnya sih kalau kenaikannya masih tataran wajar itu harusnya nggak terlalu masalah sih. Baik, kalau misalkan tren inflasi yang naik begitu ya, kan ini pasti akan mempengaruhi daya beli masyarakat. Apakah hal ini juga turut berimbas, pada bisnis lelang mobil? Khususnya di bisnis Anda, Pak Yani? Kalau otomotif itu ya kalau otomotif itu agak unik ya. Karena gini, otomotif itu kan barang high ticket item, barang mahal dan pemakaiannya kan untuk jangka waktu yang cukup panjang. Nah, pada konsumen kadang-kadang dengan adanya inflasi malah cenderung membuat konsumen memutuskan untuk membeli lebih duluan. Jadi malah pada barang durable kadang-kadang deflasi lebih menjadi masalah daripada inflasi. Karena kalau deflasi kan konsumen menunda pembelian karena berharap harga turun ya. Kalau ini konsumen melihat akan menggunakan panjang tapi harga diperkirakan akan naik, malah mendorong konsumen untuk membeli gitu. Jadi harusnya dari sudut permintaan harusnya kalau masih inflasi wajar ya, Mhm. itu harusnya tidak perlu masalah, malah bisa positif. Dan di sisi lain kan kalau inflasi ini kan ekonomi Indonesia kan termasuk ekonomi produsen ya bukan konsumen ya kita ya, dan Mhm. sangat tergantung pada komoditi gitu. Artinya kecenderungannya kan kenaikan harga komoditi akan berdampak baik bagi ekonomi Indonesia. Nah, pengalaman menunjukkan bahwa kalau pada saat siklus harga komoditi meningkat, ekonomi Indonesia sebenarnya cenderung positif ya, terutama di luar Jawa. Jadi bisa dampak positif untuk yang di luar Jawa. Selain itu, volume nilai transaksi bagi bisnis kami yang di bidang lelang itu akan naik. Ya, artinya kan harga mobilnya naik, nilai transaksinya juga naik, di mana kami mendapat margin dari persentase dari harga transaksi tersebut. Gitu. Jadi kalau lihat selama kewajarannya masih tahap wajar ya, artinya inflasi masih di bawah 10%, itu harusnya sih masih oke. Gitu. Baik, artinya inflasi masih terkendali begitu ya, Pak, menurut Anda? Iya. Baik, kalau selain inflasi Ya dan suku kalau bunga inflasi begitu, sudah Pak. sampai tidak Mhm. terkendali ya memang susah ya. Ya, baik. Selain inflasi dan suku bunga, ini kan ada kenaikan PPN juga. Ini ditenggarai juga dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Ini bagaimana, Pak Yani, pendapat Anda mengenai hal ini? Ya, ini bisa lihat dua sisi ya. Dalam skop yang sempitnya, kalau industri mobil bekas kan PPN-nya relatif kecil ya. Jadi dari 1% naik jadi 1,1%, artinya hanya impact 0,1%. Itu impact-nya kecil sekali, ya, harusnya tidak bermasalah. Tapi kalau dilihat impact dari secara makro, kenaikan PPN 1% mungkin akan berdampak pada daya beli lebih ke grassroots. Ya kan? Kalau kelompok segmen menengah ke atas, mungkin masih ada buffer yang cukup. Pembeli otomotif kan segmennya dari menengah ke atas. Harusnya sih bisa teroffset dari karena kondisi ekonomi yang membaik ya. Dengan pandemi berlalunya pandemi kan activity ekonomi meningkat. Ada offset lah. Akan jadi dampak dari yang 1% itu pada segmen yang menengah mungkin bisa teroffset oleh improvement di economic activity ini gitu. Tapi kalau yang grassroots mungkin bisa lebih terkena dampak. Baik, baik Pak Yani, kalau misalkan saat ini begitu ya, prediksi permintaan mobil melalui lelang mobil untuk tahun ini seperti apa sih? Kalau kami perkirakannya harusnya lebih baik, karena sebenarnya kondisi tantangan paling berat yang kami hadapi di industri ini adalah tahun 2020 kan industri otomotif turun signifikan ya, Mhm. 50%, sekitar 50%, dan industri leasing turun sampai 60% gitu. Ada impact pada repossess, jumlah mobil yang di repossess itu pada tahun 2021. Nah, tapi walaupun pada kondisi tahun 2021 yang dengan industri leasing yang turun 60%, penjualan kami masih bisa lebih dari 40.000 unit per tahun. Hanya terdampak 5% sekitar. Jadi harusnya si tahun 2022 ini harusnya sudah melewati masa paling paling beratnya gitu. Ya, jadi kalau dari indikasi awal di kami sih melihat trennya sudah mulai membaik, meningkat.